warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama-sama kembali untuk mengikuti pertemuan kelompok yang selalu kita adakan setiap bulannya. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, ya, meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan kelompok hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sudah dilaksanakan terkait pertemuan kita yang bulan sebelumnya? Ya, jadi kalau masih ada yang belum dilaksanakan, yang belum melaksanakannya, saya berharap nanti kita akan bisa melaksanakan bersama-sama, ya, untuk kita terapkan apa-apa yang kita sudah terima di materi-materi sebelumnya. Ya, pertemuan kita hari ini kita akan membahas terkait bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sebelum kita lanjut, kita akan bagi dua kelompok, ya. Ada kelompok satu terkait dengan kelompok bayi baru lahir dan kelompok dua adalah ibu menyusui. Ya, silahkan dibagi mungkin kelompoknya, ya, karena kita yang hadir ini 20 orang, berarti masing-masing kelompok berjumlah 10 orang, ya. Oke. Jadi kita akan masing-masing kelompok itu akan berdiskusi, ya, mendiskusikan tentang kebutuhan fisik dan mental, ya. Ini kebutuhan fisik dan mental kelompok untuk satu, kebutuhan fisik dan mental untuk bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Ya, ini adalah untuk yang terkait didiskusikan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 ini akan mendiskusikan tentang kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Ya, silahkan diskusikan. Saya kasih waktu 5 menit, ya. Nanti setelah diskusi saya akan minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengisi masing-masing tabel yang ada di depan. Bagaimana ini? Bapak Ibu sudah selesai didiskusikan? Ya, jadi untuk pertama saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok bayi baru lahir, ya, untuk menuliskan apa-apa hasil diskusinya diisi dalam tabel ini, ya, mulai dari kolom fisik, ya, kemudian siapa yang memberikan, kemudian kolom mental, siapa juga diisi dalam siapa yang memberikan, ya. Oke, silahkan perwakilan dari kelompok bayi baru lahir. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok ibu menyusui, ya, untuk memberikan hasil diskusinya diisi di sini, ya. Sama seperti kelompok bayi baru lahir, diisi di kolom fisik, mental, kemudian siapa yang berhak memberikan kebutuhan tersebut, ya. Silahkan kepada kelompok ibu menyusui, perwakilannya 1 orang. Ya, terima kasih kepada kelompok ibu menyusui yang sudah mengisi tabel yang ada di depan ini terkait kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui, ya. Saya mungkin akan bertanya kepada kelompok bayi baru lahir, siapa tahu atau mungkin masih ada yang mau ditambahkan terkait isi tabel yang diisi oleh kelompok ibu menyusui ini. Mungkin ada penambahan dari kelompok bayi baru lahir, silahkan, ya, memberikan tambahannya. Ya, oke. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah memberikan jawaban, ya, hasil diskusinya, sudah menuliskan hasil diskusinya di depan, ya. Sekarang saya mau bertanya, menurut
Bapak Ibu dari kelompok bayi baru lahir dan kelompok ibu menyusui, kira-kira kalau misalnya inisiasi menyusui dini itu atau IMD yang sering kita kenal IMD, menurut Bapak Ibu kira-kira dia masuk di kelompok mana? Apakah masuk di kelompok bayi baru lahir atau masuk di kelompok ibu menyusui? Ya, kalau misalnya masuk di kelompok baru lahir, apakah dia masuk di kolom fisik atau di kolom mental? Ya, oke. Terima kasih jawabannya. Ya, jadi jangan lupa kita masukkan terkait tentang IMD ya, inisiasi menyusui dini, ya itu termasuk dalam kelompok fisik ya. Ya, jadi itu yang berhak memberikan IMD ini adalah ibu bayi tersebut ya. Ya, sekarang saya meminta kepada masing-masing kelompok ya untuk memberikan presentasi ya, mempresentasikan hasil isi tabelnya ini ya. Silahkan diberikan penjelasan kepada ibu-ibu yang lain ya, hasil diskusi tadi dipresentasikan ya. Saya mulai dari kelompok bayi baru lahir. Silahkan perwakilannya atau ketua kelompoknya mungkin memberikan presentasi kepada ibu-ibu yang lain. Ya, terima kasih kepada ketua kelompok bayi baru lahir yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saya meminta kepada kelompok ibu menyusui ya untuk mempresentasikan juga hasil diskusi dan isi yang ada di tabel di depan ini. Terima kasih kepada kedua kelompok ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi Bapak Ibu ya. Sebelumnya mungkin kita akan berikan tepuk salut dulu ya kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi tabel-tabel yang ada di depan ini. Sama-sama kita tepuk salut ya untuk semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Ya, berdasarkan hasil diskusi tadi, apakah pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui sudah terjadi di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita? Iya, oke. Jadi saya berharap apa-apa yang kita isi di baik dari kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan dan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui ini sudah pernah atau sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari selama hamil sampai menyusui ya, kemudian juga diterapkan dalam lingkungan masyarakat dan sekitar kita ya. Oke, jadi untuk kesimpulan dari langkah ini adalah bahwa kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah melalui inisiasi menyusui dini atau IMD dan pemberian ASI eksklusif. Jadi IMD dan ASI eksklusif ini ternyata masuk dalam kebutuhan fisik ya, yang dimana diberikan langsung oleh orang tua atau ibu kandung kita ya. Kemudian kasih sayang ya, ini juga diberikan langsung oleh seorang ibu dan keluarga yang ada di lingkungan kita, itu adalah termasuk dalam kebutuhan mental. Jadi terima kasih untuk materi kita hari ini, cukup sekian ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Kita akan membahas lebih jauh ya terkait tentang masalah kesejahteraan, mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.